pembahasan hari ini. As you guys have been given the topic that we're going to talk today, basically it's gonna be about problem solving. As I said yesterday, you guys will be sent a problem, and after that you have to provide the most possible solutions related to problem given and that you have chosen. Dari masalah yang teman-teman sudah diberikan, teman-teman silakan pilih satu dari masalah tersebut dan berikan solusi terbaik dari masalah tersebut. Langsung aja masuk ke slideshow-nya. Jeng 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 jeng. Udah kelihatan? Tada. Tada. Oke, teman-teman, ini topik yang akan kita bahas pada malam hari ini. We're going to talk about making suggestion. Terdiri dari dua kata, making yang artinya Membuat. suggestion yang artinya Tersugesti. tetot. Suggestion itu apa? Saran. Saran. Berarti making suggestion artinya adalah Saran. membuat saran. Oke, talking about making suggestion, berbicara tentang membuat saran, are you really good at making suggestions, Sis Ayu? Kalau berbicara tentang memberikan saran, Sis Ayu termasuk orang yang baik nggak dalam memberikan saran? Biasanya teman-teman itu suka curhat terus minta pendapat mana gitu. Okay. Like what kind of problem sometimes do your friends talk about to you? Much problem sometimes is family, friends, boyfriend, and anything else. Oh, I see. Okay. Well, berarti kalau teman-teman punya masalah ya, teman-teman bisa langsung tahu kemana ya, teman-teman. Ada Sis Ayu juga bisa dicurhatin. Mungkin teman-teman bisa curhat sambil bahasa Inggris. Nah, jadi biar masalahnya nggak cuma satu, masalahnya ada dua. Masalah itu sendiri sama ngomongnya. Gimana ya ngomongnya? Waduh. Jadi soalnya di bahasa Inggrisin gitu. Oke, so that's the thing that we're going to talk about today. Dan ini today's goalnya. Today's goalnya adalah understand how to make suggestion and how to give good solution. And we're going to learn also some useful model auxiliaries. Kita akan juga bahas tentang model auxiliaries. Yang artinya teman-teman, apa sih arti today's goal hari ini? Memahami bagaimana Memberi saran saran dan cara dengan dan bagaimana solusi kita akan belajar dan Mhm. kita akan belajar Aha, lebih aha. Nah. Cara penggunaan modal ya. Oke, nah jadi teman-teman kita akan berusaha untuk memahami cara membuat saran. Gimana sih cara membuat saran? Kadang kita pengen juga sambil latihan bahasa Inggris curhat-curhat gitu ya. Tapi kalau memberikan saran sih mungkin mudah dalam bahasa Indonesia, tapi gimana dengan bahasa Sanskerta? Ya susah sih. Kayak ngapain juga ya curhat pakai bahasa Sanskerta. Teng terang teng 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 neng kono neng kene neng neng. Alright, nah teman-teman di sini juga ada penggunaan tentang modal yang bakal kita bahas. Selanjutnya di sini ada beberapa masalah tapi kita bahas nanti. Yang pertama kita bakal bahas di sini adalah penggunaan modal. Untuk modal itu sendiri, teman-teman, you don't need to get confused on what is actually modal. Apa sih modal itu? Nah, sebenarnya modal ini teman-teman, teman-teman lumayan familiar juga ya sama modal ini. Cuman mungkin kadang nggak tahu kalau namanya modal. Jadi modal atau auxiliary ini biasanya kita gunakan teman-teman ketika berbicara tentang ini. Nah, beberapa kata kerja bantu ini. Nah, ada yang pertama will. Will ini artinya akan ya sederhananya. Ini kita gunakan untuk mengucapkan atau memberi rencana ataupun tindakan yang ingin kita lakukan. Nah, jadi pokoknya maknanya seperti akan lah pokoknya. I will go to see you. Misalnya teman-teman mau bilang saya akan pergi ke rumah sakit berarti I will go oke, I will go to hospital. Saya akan membeli rumah. I will buy a house. I will buy a house. That's right. Saya akan menemuimu malam ini. I will meet you.
Okay, I will meet you tonight. Nice. Saya akan menjual rumah suami saya. I will buy husband. husband. Okay, I will sell my husband's house. Nah, jadi teman-teman bisa pakai will. Adapun dengan would ini basically penggunaannya sama kayak will, teman-teman. Ketika teman-teman mengungkapkan sesuatu yang ingin dilakukan, tapi bedanya would teman-teman gunakan ketika teman-teman ingin melakukan sesuatu di masa lampau gitu ya. Tapi nggak sampai kejadian. Baru niat nggak sampai kejadian. Kalau dia sampai kejadian, teman-teman pakainya verb 2 aja, nggak perlu pakai would. Nah, misalnya kemarin ketika saya mau menjemputmu, tiba-tiba hujan. Nah, jadi ketika akan menjemput hujan, jadi nggak kejadian gitu. Yesterday, when I would take you, it was raining immediately. Nah, jadi contohnya kurang lebih seperti itu. Bisa menggunakan would untuk bercerita tentang masa lalu yang tidak kejadian gitu ya. Dan teman-teman kita juga menggunakan would ini untuk untuk mengungkapkan offer atau penawaran atau permintaan. Biar kesannya lebih sopan, teman-teman bisa pakai would gitu. Misalnya teman-teman mau bilang, apakah kamu mau teh? Berarti would you like a cup of tea? Okay, would you like a cup of tea? That's right. Maukah kamu membantuku? Would you Help me? Okay, would you help me? Maukah kamu membuka jendelanya? would you Oke, nah jadi bisa pakai ini ya teman-teman, would biar lebih sopan. Teman-teman juga bisa menggunakan can. Can digunakan untuk mengungkapkan kemampuan atau kesanggupan. Jadi maknanya bisa gitu ya, kayak bisa atau mampu. Teman-teman bisa pakai can. Saya bisa berbicara dengan 5 bahasa berbeda. Berarti gimana bahasa Inggrisnya? I I can can talk with 5 different language. I can speak 5 different languages. I can speak 5 different languages. Boleh. Saya bisa menjual rumah saya untuk menikahimu. I can sell my house to marry you. Okay, I can sell my house to marry you. Alright. Boleh. Ini teman-teman bisa pakai can juga. Untuk could sama teman-teman seperti can, tapi penggunaannya di masa lampau. Ketika teman-teman bisa melakukan sesuatu tapi di masa lampau, sekarang udah nggak bisa, teman-teman bisa pakai could. Misalnya teman-teman mau bilang, waktu saya masih muda, saya bisa berlari selama 2 jam. Berarti gimana tuh? Kemarin jadi solusi. When I was young, When I was young, ran for 2 hours. for 2 hours, that's right. When I was young, I could run for 2 hours, that's right. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan could ini untuk memberikan penawaran atau permintaan. Misalnya teman-teman mau bilang, maukah kamu membuka jendelanya? Berarti Could you like open? Open. open the window? Could you open the window? That's right. Could you open the window? Maukah kamu membuatkanku nasi goreng? Sama. Could you the fried rice? Fried rice? Could you make me fried rice? That's right. Maukah kamu meninggalkan suamimu dan hidup bersamaku? Could you leave your husband and live with me? Nah, jadi teman-teman bisa pakai ini ya untuk memberikan saran gitu. Oke, jadi banyak untuk penawaran atau permintaan. Jadi bisa pakai could. Tapi ada juga beberapa modal teman-teman bisa gunakan untuk memberikan saran sesuai dengan topik kita hari ini. Misalnya teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa modal yang teman-teman bisa gunakan untuk memberikan saran. Misalnya modal yang bersifat advisory, teman-teman bisa gunakan should. Nah, nanti ini teman-teman bisa gunakan untuk memberikan saran. Kira-kira should di sini maknanya apa sih? What is the meaning of should? Harusnya. Seharusnya, that's right. Nah, jadi memberikan saran gitu ya. Contoh teman-teman kita bisa lihat di sini. You should study listening more if you want to improve your English. Yang artinya? Kamu seharusnya belajar lebih dengar lebih. belajar kamu banyak jika jika kamu
ingin mengimprove bahasa Inggrismu. Oke, kamu sebaiknya mendengarkan lebih, melatih latihan atau belajar mendengarkan lebih banyak kalau mau improve English-nya. You should get your mom a scarf for her birthday, yang artinya. kamu harus memberi Kamu sebaiknya. seharusnya memberikan scarf atau shawl untuk hadiah ulang tahun. Oke, kamu sebaiknya memberikan ibumu shawl untuk ulang tahunnya. Nah, anggaplah teman-teman mau bilang, kamu sebaiknya makan makanan sehat. Berarti, You You should should Eat eat oke, healthy you food. should eat healthy food. That's right. Kamu sebaiknya tidur lebih awal. You should You should Early. sleeping early. Oke, you should sleep early. Alright. Kamu sebaiknya belajar bahasa Inggris. you should Oke, you should study or learn English. Nah, jadi teman-teman bisa memberikan saran dengan menggunakan model should. Selanjutnya teman-teman juga bisa menggunakan could. Ini maknanya memberikan saran juga, kurang lebih kayak misalnya ada orang yang pengen belajar bahasa Inggris tapi bingung kayak, aduh, sekarang pengen belajar bahasa Inggris nih, tapi bahasa Inggris itu mahal banget ya di mana-mana, tapi harus bisa bahasa Inggris. Terus teman-teman kasih saran. Oh, kamu bisa kok gabung di Speaking Partner karena di Speaking Partner menawarkan program dengan harga murah yang bakal dipandu dengan tutor super kece yang pastinya seru banget dalam program pengajarannya. Hanya dengan membayar sekian rupiah, kamu bisa mendapatkan program yang banyak manfaatnya. Ambillah Speaking Partner, harga murah, tidak bikin buntung. Nah, jadi teman-teman teman-teman bisa pakai ini. You could join Speaking Partner. Kamu bisa gabung Speaking Partner. Nah, jadi kurang lebih code ini bisa digunakan juga untuk memberikan saran, teman-teman. Contoh di sini kita lihat, you could do yoga if you want to be healthier. Yang artinya guys, Kamu bisa melakukan yoga jika kamu ingin jadi lebih sehat. oke, kamu bisa yoga kalau kamu pengen lebih sehat. They could come to our house for Christmas dinner. Yang artinya, Mereka bisa datang ke rumah kita. Makan malam Natal. Oke, mereka bisa datang ke rumah kita untuk makan malam Natal. Untuk memberikan saran, teman-teman juga bisa pakai I suggest atau I recommend. Ini maknanya sama ya, saya menyarankan atau merekomendasikan. Contoh di sini, I suggest that he think more about it before he makes a decision. Yang artinya, Ya, menyarankan aha. Saya menyarankan Dia depannya lebih dahulu dia sebelum dia membuat keputusan. Oke, saya menyarankan agar dia memikirkannya lebih dahulu sebelum membuat keputusan. I recommend that she focus on improving her speaking. Yang artinya, menyarankan Saya merekomendasikan dia fokus untuk memperbaiki oke, untuk memperbaiki speakingnya. That's right. Nah, untuk memberikan saran yang terakhir, teman-teman juga bisa memberikan saran dengan pertanyaan negatif seperti ini ya. Why don't atau doesn't yang nanti maknanya kurang lebih menyarankan juga gitu ya. Bukan kayak bertanya tapi lebih ke menyarankan. Misalnya, kenapa nggak coba ke Pare aja kalau pengen belajar lebih efektif? Kenapa nggak coba puasa aja kalau pengen menurunkan pipi yang tembem misalnya? Kenapa nggak coba potong rambut aja biar kelihatan lebih fresh gitu. Nah, jadi teman-teman kenapa enggaknya ini lebih kayak menyarankan gitu ya. Contoh di sini kita lihat ada beberapa contoh, tapi sebelumnya ada pilihan nih pakai don't dan doesn't. Nah, nanti teman-teman pakai why, don't atau doesn't itu dilihat dari apanya? Menentukan pakai don't dan doesn't. Dari subjek. Kalau subjeknya I pakainya don't. That's right. Kalau subjeknya she dia perempuan pakainya doesn't. Alright. Kalau subjeknya he dia laki-laki pakainya Doesn't. Oke. Kalau subjeknya sis Ayu pakainya. Kalau subjeknya bro Eric pakainya. Kalau subjeknya sis Ervita and sis Putri pakainya don't. Kalau subjeknya they mereka pakainya alright. Kalau subjeknya we kita pakainya alright. You kamu pakainya
Don't, that's right. Nah, nanti teman-teman menentukan pakai don't dan doesn't dilihat dari subjeknya. Kalau kita lihat di sini ada beberapa contoh. Why doesn't she break up with her boyfriend? Yang artinya gengs. Apa tidak dia Dia tidak Kenapa dia tidak Oke, kenapa dia enggak? Putus dengan pacarnya. Oke, kenapa dia nggak putus saja? Nah, jadi lebih kayak menyarankan. Kenapa dia nggak putus saja sama pacarnya sih? Udah pacarnya Gemini, toxic, kemudian malas. Nah, jadi lebih kayak menyarankan. Alright, selanjutnya kita lihat juga di sini. Why doesn't he try to save more money? He always uses his money very recklessly. Yang tidak artinya, menyimpan uang, Kenapa tidak dia mencoba menyimpan uang lebih Dia selalu menggunakan uangnya sangat apa ya? berasal dari kata reckless, sembrono atau ceroboh ya teman-teman. Nah nanti teman-teman di sini nanti maknanya adalah dengan ceroboh atau dengan sembrono. Pokoknya teman-teman kalau ada adjektif ditambahkan ly itu nanti artinya adalah dengan teman-teman. Nah jadi kalau teman-teman mau bilang dengan yang ada kata dengannya nggak perlu pakai with lagi. Misalnya teman-teman mau bilang ganteng, bahasa Inggrisnya ganteng. Thank you, thank you, thank you, thank you. Alright. Anggaplah teman-teman mau bilang cantik, bahasa Inggrisnya. beautiful. Beautiful, that's right. Beautiful. Nah, ini cantik. Kalau teman-teman mau bilang dengan cantik, tinggal tambahkan ly aja. Jadinya Beautiful. beautifully, that's right. Nah, jadi bukan with beautiful, nggak perlu pakai with lagi teman-teman. Kalau mau bilang dengan cantik, nggak perlu pakai with, tambahkan ly aja. Beautifully. Anggaplah teman-teman mau bilang, Bro Eric bernyanyi dengan cantik, dengan indah. Berarti? Bro Eric Singing Singing beautiful. Beautifully, alright. Singing beautiful. Ini teman-teman masih asam lambung. Beautifully. Bro Eric singing beautifully. Ya ampun. Padahal baru tanggal muda ya. Kalau sopan, bahasa Inggrisnya sopan. polite. Polite, oke. Berarti dengan sopan jadinya politely. politely, that's right. Misalnya teman-teman mau bilang, Sis Evita berbicara dengan sopan. Sis Elvita speaking politely. Ernita speaking Okay. politely. Sis Polite. Evita is speaking politely atau speaks politely. Pokoknya tinggal ditambah ly aja itu artinya dengan ya teman-teman. Kalau bahasa Inggrisnya bagus, bahasa Inggrisnya good. Good. Kalau dengan baik atau dengan bagus jadinya Goodly. hetot. Ada beberapa kata teman-teman yang nggak boleh ditambahkan ly. Nah untuk good ini nanti teman-teman pakai well. Nah Well, kayak gitu. Jadi good bukan goodly tapi jadi well gitu ya. Misalnya teman-teman mau bilang dia laki-laki bekerja dengan baik jadinya. He Oke, he works well. That's right, dengan baik. Sis Alia belajar dengan baik. Oke, studies well. That's right. Nah, jadi teman-teman bisa pakai well ini. Ini perubahan adjektif nanti disebut namanya itu kalau ada adjektif tambahkan ly itu nanti disebut adverb teman-teman. Kata keterangan itu banyak. Dia kata keterangan yang mana disebut adverb of manner. Cara atau kata keterangan cara gitu ya. Bagaimana pekerjaan itu dilakukan, caranya gimana? Makanya disebut manner. Oh, dengan sopan, dengan indah dan segala macam. Tapi untuk kayak gini, aturan-aturan kayak gini tuh biasanya nggak hanya berlaku di adjektif, ada juga berlaku di kata benda, noun teman-teman. Misalnya ketika noun ditambahkan y, itu nanti maknanya ber. Contoh, anggaplah teman-teman mau bilang pasir, bahasa Inggrisnya pasir. Sand. Kalau berpasir berarti Sandy. sandy, that's right. Ada awan bahasa Inggrisnya. Cloud. Cloud, kalau berawan berarti Cloudy. cloudy, angin bahasa Inggrisnya. Wind. Wind, berangin berarti Windy. windy, that's right. Debu bahasa Inggrisnya. Dust. Dust, berdebu berarti Dusty. dusty. Tanduk bahasa Inggrisnya. Horn. Horn, that's right. Berarti kalau bertanduk bahasa Inggrisnya Morning. tambahkan ed ya teman-teman. Ada beberapa kata ditambahkan y tapi nggak semua. Untuk ini ditambahkan ed ya teman-teman.
Nah, jadi Tiny. bertanduk itu point. Oke. Jebak nih. Oke. Ini dia teman-teman. Untuk cara memberikan saran dalam bahasa Inggris. Jadi beberapa cara ini teman-teman bisa terapkan dan langsung mengaplikasikannya nanti dengan beberapa masalah yang teman-teman bakal hadapi di sini. Tapi dari beberapa masalah ini pilih satu dari masalah tersebut dan berikan solusi terbaik dari masalah tersebut. Oke, silakan teman-teman siapkan dulu, pilih salah satu dari masalah ini dan nanti teman-teman sampaikan solusi terbaik dari masalah tersebut. Saya kasih waktu 5 menit persiapan, 5 menit persiapan mulai dari sekarang. Bro Al, Ya, Sister Indira. it's just like one sentence. Actually, it is not one sentence. Actually, you have to provide argumentative statement related to your answer. Teman-teman harus memberikan jawaban yang argumentatif gitu ya, yang harus bisa dipertanggungjawabkan gitu. Misalnya ada pertanyaan tentang, oh pacar kamu mau mutusin kamu, ya udah ajak aja makan malam. Kenapa gitu? Nggak apa-apa, ajak aja. Ya kenapa? Nggak apa-apa, ajak aja. Ya kenapa? Ya nggak apa-apa, ajak aja. Ya jadi nggak boleh gitu ya teman-teman, harus pertanggungjawabannya. Apa? Kenapa harus kayak gini? Harus dijelaskan. Minimal teman-teman untuk membuat argumen yang kuat, teman-teman harus menyertakan reds. Nah ini menjawab juga pertanyaan si Indira ya. Apa itu reds? Teman-teman harus ada alasannya. Kenapa harus ajak makan malam? Karena biasanya masalah itu timbul ketika kita lagi sensi. Dan biasanya orang sensi itu ketika perutnya kosong. Makanya teman-teman harus mengajak makan malam. Ajaklah pacar kamu ke tempat makan yang fancy gitu ya. Yang mewah dengan makanan yang enak misalnya. Nah, terus kasih contoh. Misalnya apa contohnya? Misalnya kayak di Senopati, kamu bisa makan nasi goreng berlapis emas di sana misalnya. Terus detailnya gimana? Teman-teman kasih detailnya. Kemudian di akhir kesimpulannya. Kesimpulannya teman-teman ya kembali ke statement pertama. Statement pertama teman-teman bilang harus mengajak dinner pasangannya. Di akhir teman-teman panggil statement tadi, taruh di kesimpulan. That's why, pakai kata that's why. Itulah mengapa. That's why atau therefore. Bisa pakai that's why atau therefore. Artinya sama ya, itulah mengapa. Kamu harus mengajak pacarmu makan malam karena bla 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 bla. Contohnya gimana? Detailnya gimana? Itulah mengapa kamu harus mengajak pacarmu makan malam. Contoh kayak gitu. Jadi nggak cuma statement ya. Oh, kamu punya kebiasaan online, belanja online. Ya udah, stop aja. Ya gimana caranya? Nah, jadi teman-teman harus berikan saran. Oke, silakan disiapkan nanti di breakout room disampaikan the best solution. Dan kita bahas di breakout room. Jangan lupa menyalakan kamera juga ya. Okay, let's say if you guys have a bad habit of buying things on e-commerce impulsively, I highly recommend you to uninstall your mBanking application from now. Because you know, mBanking application and also e-commerce application are a really great combo to waste your money. Sometimes you unintentionally buy some stuff because you just visit the page, you just want to see what is good things, like doing window shopping but online. And then you see one quite interesting, lucrative promotion. Because you are interested in that promotion, then you just unconsciously go to your mBanking application and buy that stuff. So you could imagine if you don't have mBanking application, everything would be more convenient, because if you don't have mBanking application, you will not be impulsive anymore, because you will have some time to think about it. Either you really need this stuff or not. And let's say if you have thought about it and you have made up yourself that you need this stuff, you will again need to put some effort to go to the ATM center to make the payment. You know, as a human who lives in this modern era, we're just really lazy to go to the ATM center only to do the transaction. That's why you will not make the payment and you will not spend your money. So, uninstalling your mBanking application would help you to save your money. Misalnya kayak gitu. Oke, teman-teman, kita bakal masuk ke breakout room. Silakan nyalakan kameranya dari masalah yang teman-teman sudah pilih.
silakan berikan solusi terbaik. Have a nice practice everyone and see you on the breakout room. Bye-bye. Silakan bergabung guys. Okay, hi, hello, good evening, guys, and welcome back to the main session. So that was the topic that we've been talking about. We just bounced the idea, talking about what is the best solution for the problem that we have chosen. Dan teman-teman rata-rata banyak milih yang masalah dari ini juga ya, tidur siang, tidur kesiangan dan sebagainya macam. Dan recommendednya sebenarnya teman-teman ada satu cara sih yang teman-teman bisa gunakan untuk if you guys always wake up late. Kalau teman-teman selalu telat bangun, sebenarnya one of the quite effective method, not really effective actually, you just need to set up the alarm and after that put the phone away from your distance. Jadi teman-teman nyalakan alarm dan letakkan jangan di dekat teman-teman. Kalau teman-teman dekat HP-nya dekat teman-teman, you can easily snooze the phone terus tidur lagi. Mungkin agak jauh gitu. Misalnya taruh HP-nya di rumah tetangga. Jadi pas HP-nya bunyi kring, you need to wake up terus harus jalan ngetok-ngetok, matiin, terus balik lagi. Pasti udah karena udah jalan-jalan dikit pasti udah bangun banget melek gitu. That's how. Gimana? Tidak berguna bukan? Oke. Alright, so that was the problem that we have chosen and the solution that we provided related to the problem. Kalau gitu teman-teman, kita ketemu lagi di hari Senin minggu depan. Have a great weekend semuanya. Semoga weekendnya menyenangkan ya. Dan kita bisa ketemu lagi di minggu terakhir minggu depan. Okay. Thank you guys for today's participation. The last I say speaking partner. We are the best partner. Bye-bye, see you guys again on Monday. Have a great weekend, everyone. Thank you. Bye. Bye, guys. Bye. Bye. Bye.